semuanya, perkenalkan nama saya Hendriko Antoro. Kali ini saya akan ikut merayakan acara Imlek dan mendengarkan beberapa wawancara dari berbagai narasumber yang ada. Ada biasanya sebelum Imlek, H-7 itu kita bakal sembahyang leluhur. Sembahyang leluhur biasa kita bakal nyiapin sesajian-sesajian buat leluhur kita. Karena sebentar lagi akan tahun baru, jadi kita bakal sembahyang sama leluhur. Sembahyang selanjutnya tuh biasa H-1 Imlek kita bakal sembahyang buat bersyukur dan berterima kasih atas 12 bulan yang telah dilalui. Terus nanti di hari H-nya kita bakal sembahyang lagi buat Imlek. Kita sembahyang buat 12 bulan ke depan biar kita diberkatin selalu sama Tuhan. Yang buat aku suka Imlek, biasanya kalau Imlek itu kan kita pasti kumpul keluarga besar kita, mau yang dari dekat, mau yang dari jauh, kita pasti kumpul keluarga besar. Dan suasana kalau lagi Imlek itu biasa seru banget. Dan yang pasti yang semua orang suka itu kita dapat angpau kalau Imlek. Setauku tipa itu tradisi turun-menurun dari keluarga kita, jadi itu kayak bentuk dari hormat kita. Kalau misal Imlek tuh kita ngucapin selamat tahun baru ke orang tua kita dengan tipai. Biasa kita itu ngasih teh buat orang tua kita, terus nanti kita tipai. 你好，我是雷泽老师，我是中文老师，在戴哈嘎校学。Biasanya di lampion itu ada satu hanze, tulisannya fu, artinya keberuntungan atau rezeki. Makna dibalik kata fu itu sebenarnya supaya orang-orang yang menggantung lampion itu kehidupannya didatangkan banyak keberuntungan dan rezeki. Sebenarnya untuk perayaannya sendiri kurang lebih sama. Mereka juga ada barongsai, ada pemasang lampion, ada hungpal, ada pembagian dodol. Tapi mungkin perbedaannya lebih ke cerita di balik Imlek itu sendiri. Kalau di Chungko atau di Tiongkok, Imlek itu berlangsung saat musim semi. Lalu di sana kita panggilnya Chunjie atau perayaan musim semi atau Spring Festival. Kenapa saat musim semi? Karena dulu ceritanya para petani itu menanam padi mereka, lalu saat musim semi tiba, padinya itu mulai panen dan para petani itu merayakan panen mereka, makanya disebut dengan Chunjie. Lalu karena beriringan dengan akulturasi budaya masuk ke dalam Indonesia, lalu di Indonesia mulai merayakan Imlek. 大家好，我是 Willy 老师，我是幼儿园的老师。Sebetulnya kalau di Chungko sendiri bukan agama ya, tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan hari libur atau perayaan besar kayak gitu berdasarkan kalau nggak nasional punya, terus siap keagamaan punya. Jadi kalau ditanya apakah Imlek ini acara keagamaan, mungkin bisa dibilang iya, karena waktu setelah Gus Dur pun sebetulnya kan ada buat perayaan umat Tionghoa, tapi bisa dijadikan hari libur ya karena agama, ikut agama Konghucu gitu. Karena kalau Indonesia itu kan biasanya pakai yang 2024 gitu, itu berarti kan satu dunia pakai umum gitu. Tapi kalau Imlek itu waktu penanggalan di Chungko zaman dahulu itu kan tiap dinasti, tiap kaisar tuh beda-beda. Nah, pada dinasti Qing itu dibalikin lagi ke di hari ulang tahun hari tahun kelahirannya Nabi Pungse, jadi 551 gitu. Jadi tahun yang itu ditambahin 551 kayak. Jadi yang tahun ini 2024 ditambah 551 itu kan jadi 2575. Saya Chen Liwei di Kelenteng Tek Hai Kiong. Saya menjabat selaku rohaniwan dari Taoisme. Perkenalkan diri saya di Yayasan Tridharma Tegal, menjabat sebagai Kabid Pendidikan Sekolah THHK. Nama kecil saya Liu Fufa.
nama Indonesianya Varianto. Jadi Imlek itu di Tiongkok disebut Chunjie, pesta musim semi. Nah ini penutupan untuk Chunjie itu hari raya Cap Gome, Yen Xiao. Sebenarnya Cap Gome yang disebut itu dari bahasa Hokkien, Cap Go itu 15, Meh itu malam. Sebenarnya tiap bulan ada Cap Gome, tapi yang istilah Cap Gome itu mengacu kepada tanggal 15 malam purnama raya di bulan pertama Imlek. Jadi awal-awal tahun zaman dahulu itu kalau bulan purnama ya bukan hanya di Tiongkok, di Indonesia pun bulan purnama menjadi suatu momen yang menarik karena purnama itu terang semua. Lah itu jadi Yen Xiao dirayakan. Para dewa atau yang kita kenal dengan Tua Pekong itu Cusin itu artinya untuk berpatroli. Patroli itu keluar dari kelentengnya menuju ke area di mana kelenteng itu tinggal. Lah kemudian kaum Taoisme setelah masa dinasti Han, tepatnya di dinasti Qin itu timbul suatu konsep yaitu tentang adanya San Quan Tati. San Quan Tati ini penguasa 3 alam, alam langit, alam bumi, dan alam air. Lah penguasa langit ini turun untuk tujuannya membagikan berkah kepada para umat. Lah turunnya ini yaitu pada tanggal 15 bulan 1 Imlek pada saat Yen Xiao ini. Jadi ini 3 makna ini bergabung menjadi satu. Akhirnya tercipta tradisi gotong Tua Pekong di saat Cap Gome. Ya, makasih. Kalau merah sebetulnya itu salah satu warna yang menunjukkan kebahagiaan. Jadi tradisi dari nenek moyang kita terus terang sangat menghormati warna merah ini. Pasti kita kalau umpamanya ada kebahagiaan, ada Imlek, mungkin ada pengantenan, itu kebanyakan pakai warna merah. Dan angpau itu sebetulnya juga salah satu tradisi. Jadi orang tua ini memberikan istilahnya uang yang dibungkus dengan amplop merah itu kepada anak atau cucunya. Gunanya dengan kepercayaan memberi angpau ini adalah memberi keberkahan, memberi rezeki kepada anak cucu kita. Dan juga kalau orang yang sudah istilahnya mapan, ekonominya sudah bagus, lah orang-orang ini kalau yang sudah nikah sudah tidak diberi lagi. Dan orang-orang ini tentunya akan memberi yang lebih bawahnya tingkatannya. Dan mungkin bisa memberi kepada orang tua yang sudah istilahnya lansia. Mungkin itu penjelasan kita. Sai itu dari bahasa Hokkien itu artinya singa. Di Tiongkok sendiri tidak mengenal ada binatang singa, ini tidak ada. Jadi itu awalnya itu tradisi Cino atau pengusiran terhadap hal-hal yang tidak bagus. Ini pada masa Tiongkok kuno. Kemudian tradisi ini kemudian berkembang seiring perkembangan zaman setelah dinasti Han terbentuk. Kemudian dinasti Han ini banyak melakukan hubungan luar negeri dengan daerah-daerah di sebelah barat. Lah itu pada suatu ketika wilayah-wilayah negeri-negeri sebelah barat Tiongkok itu ada satu suku bangsa yang mengirimkan singa ke Kekaisaran Tiongkok. Lah singa tersebut tidak ada yang tahu bahwa ini singa ini hewan apa begitu. Hewan ini bersifat garang. Kemudian setelah kaisar itu meninggalkan ruang sidang, ini hewan ini ngamuk, marah, akhirnya membuat kegaduhan di istana. Kemudian oleh para pegawai-pegawai atau hulu balang raja tersebut, akhirnya hewan ini bisa ditangkap kembali, kemudian
terbunuh hingga terbunuh. Tetapi karena sang kaisar belum juga menikmati, belum ada keputusan mengenai hewan ini mau diapakan, tentunya kalau sudah dibunuh seperti itu, ini berdosa kepada raja atau kaisar. Jadi akhirnya mereka membuat replika yang seperti singa tersebut dan dimainkan. Nah, itu akhirnya terciptalah kemudian tradisi barongsai. Lah di samping itu timbul suatu mitologi bahwa pada waktu Imlek itu ada makhluk yang bernama Nian. Nian itu muncul 1 tahun sekali menjelang tahun baru Imlek, maka disebut Nian. Nian tersebut muncul, bila muncul bisa siapa saja yang terkena Nian tersebut, tubuhnya bisa menggigil, kemudian tiba-tiba mendapatkan penyakit yang aneh, panas dingin seperti itu, dan tidak lama kemudian meninggal. Banyak korban berjatuhan. Lah, untuk mengusir Nian tersebut digunakanlah Nian ini takut terhadap bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian seperti ini, tambur, gencar, ada apa. Itu kemudian dibikin replika makhluk yang menyerupai dengan Nian tersebut. Lah, kemudian dikasih tabu-tabuan dan akhirnya Nian tersebut pergi, terusir. Lah, dua tradisi ini kemudian bergabung membentuk suatu barongsai yang kita lihat sekarang.